Oke, sekarang kita akan membahas ya cara menghitung besarnya perubahan entalpi reaksi ya, delta H reaksi ya. Tadi cara menghitungnya nanti ada 3 cara ya. Yang pertama nanti kita menggunakan ataupun dengan melakukan eksperimen ya, eksperimen dengan menggunakan kalorimeter ya, kalorimeter ya. Yang kedua nanti kita bisa menggunakan hukum Hess ya, hukum Hess ya. Yang ketiga nanti kita bisa menggunakan data energi ikat ya, data energi ikat ya, sering juga disebut energi ikat rata-rata ya. Nah, supaya lebih jelas kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama tadi ya menggunakan kalorimeter ya, menggunakan kalorimeter. Iya, jadi kalorimeter itu yang kita bahas yang kalorimeter sederhana saja dulu ya. Jadi kalau kalorimeter itu seperti ini dia, kalorimeter sederhana ya. Ini dilapisnya seperti ini, sistemnya terisolasi ya. Jadi nanti ini tertutup seperti ini, tutup ini ya. Kemudian di sini nanti zatnya kita masukkan ke sini ya, yang kita reaksikan masuk ke sini. Kemudian ditutup. Nah, di sini nanti ada termometer ya. Ada termometer untuk mengukur suhunya nanti. Nah, kalau reaksi nanti dihasilkan di sini aja dia ya, tidak keluar. Dan nanti di sini ada termometer untuk mengukur perubahan suhunya ya. Nah, rumus untuk menghitung kalori ini adalah dengan menggunakan kalorimeter itu adalah Q sama dengan M dikali C kali delta T ya. M itu massa airnya ya, M itu nanti massa air dalam gram, sedangkan C itu adalah kalor jenis air ya, kalor ya jenis air ya. Sedangkan delta T nya nanti perubahan suhunya ya, suhu ya, suhu akhir dikurang suhu awalnya nanti ya, seperti itu deh ya. Kemudian nanti setelah kita dapat Q ya, barulah kita dapat delta H, karena tujuan kita nanti kan delta H ya. Delta H sama dengan Q per mol terkecil. Nah, itu rumusnya. Jadi nanti kan dua zat kita campurkan, nanti siapa yang molnya paling kecil dari zat itulah yang merupakan pembagi di sini, disebut sebagai mol terkecil di sini ya. Supaya lebih jelas kita lihat contoh berikut ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi sebanyak 50 ml larutan HCl. Jadi ini ada HCl ya, sebanyak 50 ml ya. 50 ml itu dianggap massa jenisnya 1, maka massanya juga adalah sama dengan 50 gram ya. Ya. Nah, molaritasnya adalah 1 molar. 1 molar. Larutannya ini konsentrasinya adalah 1 molar ya. 1 molar. Nah, kemudian suhunya ini, suhu hasil ini 27 derajat Celcius ya, 27 derajat Celcius. Nah, itu dia. Itu zat yang pertama. Kemudian ada di sini larutan NaOH. Larutan NaOH ini volumenya 50 ml juga ya. 50 ml ya.
50 ml itu sama dengan 50 gram juga ya. Kalau massa jenisnya 1, dianggap 1 massa jenisnya ya. Kemudian si NaOH ini molaritasnya juga 1 molar. Kemudian suhu awalnya juga 27 derajat Celcius ya. Jadi ini suhunya 27 derajat Celcius. Suhunya sama ya. Nah, kemudian ini katanya dimasukkan ke dalam kalorimeter. Masukkan ke dalam kalorimeter seperti ini. Jadi inilah anggap kalorimeternya. Masukkan ke sini, ini juga masuk ke sini ya. Nah, di sini ada termometer tadi. Nah, gitu ya. Ternyata setelah dibiarkan beberapa saat suhunya naik katanya ya. Suhunya naik menjadi 30 derajat. Ya, 30 derajat Celcius. Dari mana tahu? Dari ukuran termometer ini ya, diukur dari termometer ini. Nah, jadi suhunya ini 27 setelah dicampur ternyata suhunya naik menjadi 30 derajat Celcius ya. Pertanyaannya berapakah delta H reaksinya? Nah, berapa delta H reaksi ini? Itu tanyaannya ya. Maka kita ikuti ya. Cara yang tadi kita cari dulu Q. Nah, kita jawab ya, kita jawab. Ya, rumus tadi kan Q sama dengan M C delta T ya. M itu adalah massa air ya. Massa air dari mana dapatnya? Ini kita jumlahkan ya, 50 gram tambah 50 gram. Kenapa bisa? Karena ini dianggap 1 molar ini kan molaritasnya kecil ya. Maka massa air itu dianggap juga massa masing-masing zat ini ya. 50 tambah 50, maka ini adalah massanya 100 gram. 100 dikali C-nya. C-nya diketahui ya, diketahui kalau jenisnya itu katanya C-nya adalah sama dengan 4 joule ya, 4 joule per gram Kelvin. Nah, itu satu nih, 4 joule. Ini diketahui ya dari soal tadi ya. Nah, makanya kali 4 dikali delta T nya. Delta T nya kan tadi suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Ya, sini tadi kita lihat suhu akhirnya kan 30 kurang suhu awal masing-masing ini kan 27 ya. Maka dapatnya adalah 3 positif 3 ya. Nah, maka di sini hasilnya adalah kalau kita kalikan ini adalah 1200. Ini satuannya adalah joule ya. 1200 joule. Nah, ini masih Q-nya ya, Q-nya. Belum delta H-nya ya. Maka delta H tadi kan rumusnya adalah delta H sama dengan Q per mol terkecil kan? Terkecil. Itu tadi kan. Nah, sebelum sini berarti kita harus cari dulu mol masing-masing ya. Nah, maka kita cari dulu mol masing-masing zat. Ini tadi. Nah, pertama mol sini dulu ya. Mol si HCl dulu ya. Ya. Ini kan tadi HCl tadi kan. Nah, mol HCl ya. Sini aja. Mol HCl sama dengan M kali Pi kan. M kali Pi maka M nya molaritasnya 1, volumenya adalah 50. Nah, karena mililiter di situ maka ini milimol ya. 50 milimol. Nah, itu dia. Mol HCl dapatnya segini ya. Nah, kemudian ini kita hapus aja ya supaya ada tempat menulis. Ya, ini udah tahu tadi. Kemudian kita cari lagi yang namanya mol si NaOH ya. Mol NaOH itu sama dengan M kali P juga ya. Molaritasnya 1 kali volumenya 50. Ini juga 50 milimol ya. Sama-sama 50 milimol. Jadi mol terkecilnya pilih aja salah satu ya. Nah, mol terkecilnya kan sama ini, maka 50 milimol ya. Nah, 50 milimol ini bisa kita rubah
harus kita jadikan dalam mol, karena rumusnya ini adalah mol terkecil ya. Maka kita buat adalah harus kita rubah ini milimolnya tadi jadi mol, maka molnya adalah 50 dibagi 1000 adalah hasilnya 0,05 kan, 0,05 mol. Nah, maka ini yang masuk ke rumus ya, maka delta H sama dengan Q nya tadi, Q ini mol terkecil ya, mol terkecil. Q nya tadi adalah 1200 dibagi dengan ya 0,05 ya, 0,05 ya. Maka ini hasilnya adalah 2400 ya, 2400 joule ya, 2400 joule. Maka kalau kita rubah ya, 2400 joule kita rubah hasilnya menjadi 24 kilojoule. Nah, inilah hasilnya. Seperti itulah cara mencarinya gitu ya. Ya, ini terpaksa agak amburadul karena ininya kecil ya. Nah, kemudian itu menggunakan kalorimeter ya. Yang kedua, kita menggunakan hukum Hess. Ya, hukum Hess. Ya, hukum Hess ini mengatakan jika reaksi berlangsung 2 tahap ya ataupun 3 tahap, jika reaksi berlangsung 2 tahap atau 3 tahap ya, ataupun lebih gitu ya, maka perubahan entalpi reaksi tersebut ya, ya itu sama dengan, katanya perubahan entalpi reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan ya, jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Nah, itu yang menurut hukum Hess ya. Jadi kalau ada bertahap-tahap gitu reaksinya, maka delta H-nya itu merupakan jumlah perubahan entalpi semua tahapannya ya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh ke sini ya. Di sini hukum Hess ini misalnya ada reaksi gitu ya. Ada reaksi, katakanlah di sini A tambah B. Ya, tambah B. Jadi, sini saya buat katakanlah C tambah D gitu ya. Kemudian di sini adalah A tambah B juga. Ini adalah, katakanlah di sini harusnya adalah M misalnya ya. Nah, kemudian ini kita kotak-kotak seperti ini. Nah, ini kan tahapannya ada 3 ini ya. Maka kalau menurut hukum Hess, kita lihat arah panahnya ini ya. Kita lihat arah panahnya ini. Katakanlah di sini adalah delta H1, di sini adalah delta H2 misalnya. Ini adalah delta H3. Nah, ini menurut hukum Hess, maka dapat dinyatakan bahwa delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Seperti itu menurut hukum Hess salah satunya ya. Jadi ini kita lihat ini ya. Yang ini kan merupakan penjumlahan ini tambah ini ya. Kelihatan panahnya ini ya. Nah, jadi kan alurnya ini sini pertama, ini kedua, maka ini kan jalan motongnya gitu ya. Itu makanya seperti itu persamaannya ya, dilihat arah panahnya gitu ya. Nah, seperti itu dia. Maka delta H sama dengan delta H2 tambah delta H1 sama H2 tambah H3. Seperti itu menurut hukum Hess ya. Kemudian misalkan dalam bentuk contoh lain, misalnya ada tahapan seperti ini misalnya. Nah,
3 tahap seperti ini ya. Katakanlah di sini A, ini B, delta H-nya ya, ini C, ini P misalnya. Maka menurut hukum Hess persamaannya adalah P sama dengan A ditambah B, ini kan panahnya yang ikut terus ya, tambah C ya, tambah A, B tambah C, itu aja ya, A, B tambah ya, C ya, tambah C, itu dia, seperti itu persamaannya. Nah, ini menurut si hukum Hess ya. Kemudian menurut dia juga kalau dalam diagram seperti ini misalnya dia ya, katakanlah ini ada tahap pertama di ini seperti ini dia, kemudian ada lagi di sini, ada lagi di sini misalnya ya, ini adalah A tambah B sini, di sini C tambah D misalnya ya, di sini M misalnya ya. Maka katakanlah kita buat garis-garisnya seperti ini ya, sini katakanlah minus 500 ya kalau dalam diagram ya. Ini kita buat garis-garisnya seperti ini katakanlah minus 100. Nah, ini katakanlah 0 di sini ya. Ini panahnya seperti ini. Kita buat warna lain saja. Ini panahnya seperti ini. Kemudian yang ini panahnya seperti ini. Yang ini panahnya seperti ini ya. Nih. Nah, maka kalau di sini katakanlah dibuatnya di sini yang panjang ini delta H3 ya. Kemudian di sini delta H1. Di sini delta H2. Maka ini kan kelihatan ya. Ya, maka persamaannya itu menurut hukum Hess tadi delta H3 sama dengan ini kan yang panjang ini ya, delta H1 tambah delta H2 ya. Artinya di sini ini lebih panjang, ini kan pendek, ini pendek ya. Nah, ini ditambah ini sama dengan yang panjang ini, itu maksudnya. Nah, seperti itu kalau dalam bentuk diagram ya. Nah, kemudian itu hukum Hess tadi. Kemudian berikutnya kita lanjut lagi cara yang ketiga ya, penentuan delta H dengan menggunakan beberapa data reaksi ya, menggunakan